Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita bonus panjang umur, bisa bertemu kembali di tempat yang baik ini, yang insya Allah akan menjadi saksi baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, malam ini kita buka dengan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Qutbul Irsyad wa Ghawthul Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad. Pembacaan kita sampai kepada yang dijudulkan oleh salah seorang ulama, ya, akidah yang dengan akidah itu kita selamat di dunia wal akhirah. Sebelumnya kita baca kaum atau golongan-golongan yang akan selamat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Habib Abdullah akan mengatakan kepada kita, kalau mereka itu selamat, dengan apa selamatnya? Dengan keyakinan apa yang mereka miliki? Nah, ini akan diterangkan kepada kita. Maka judulnya adalah akidah yang apabila kita hayati, insyaallah kita selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala mana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa adam an-naf'a bihi wa bi ulum fid darain amin. Wa qutbul irsyad wa fil ibad al-habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ila an qala wa ba'du fa inna walhamdulillah. Nah, ini nih akidah kita nih. Ini akidah Habib Abdul Haddad, ya, akidah salafun salihun. Fa inna walhamdulillah. Sesungguhnya kami bersyukur kepada Allah. Kenapa? Qad radina billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Kami ridha, terima, ya, dengan tanpa ada ta'liq, tidak ada ini dan itu, diterima langsung bulat. Apa? Billahi rabban, Allah sebagai Tuhan kita. Kemudian wabil islami dinan, dan Islam agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kita akui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Wa bil Qur'ani imama, Quran kita yang mengatur jalan kehidupan kita di dunia, ada Al-Qur'an itu sebagai imam kita. Wa bil Ka'bati qiblatan, dan tujuan Ka'bah, ya, jihad kita ketika salat. Wa bil mu'minina ikhwana, dan orang-orang mukmin itu adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kita sudah dipersatukan oleh Allah tuh sebagai saudara dalam agama. Naam. Baik hadirin, ini semua punya makna nih. Ya, kita ridha dengan Islam, kita ridha dengan Allah sebagai Tuhan kita. Apa maksudnya? Ridha Islam agama kita, apa maksudnya? Ya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, apa haknya? Quran sebagai imam, apa maksudnya? Ka'bah qiblah, nanti insya Allah kita akan lihat apa maksud semuanya. Ya. Kemudian setelah kita mengatakan demikian, berucap seperti itu, bersaksi seperti itu, dilanjutkan lawannya. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kami jauh bari daripada agama yang menyalahi agama Islam. Jadi kalau Anda sudah Islam, jangan pakai ngambil-ngambil dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, dari dan ini dan itu. Udah cukup. Ya. Baik. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah, dan kami beriman, ya, ke seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah. Kan banyak. Zabur, Taurat, apalagi Injil, apalagi
Satu lagi Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Musa dan seterusnya. Semua yang diturunkan oleh Allah kita beriman. Ya. Wa bi kulli rasulin arsalahu Allah, dan setiap rasul yang diutus oleh Allah, banyak tuh rasul. Ya, 313 ada yang mengatakan lebih. Kalau nabi ratusan ribu. Ya. Rasul seperti itu. Baik. Wa bi malaikatillah, dan malaikat-malaikat Allah. Beriman kita. Harus beriman bahwa ada malaikat. Walaupun kita nggak melihat malaikat. Ya. Kan malaikat ini bisa makhluk Allah. Ya. Kata ulama, ajsamun nuraniyatun mubarra'atun minal quduratil jasmaniyah qadiratun ala tashakkul bil ashkalil mukhtalifah. Sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya. Dan punya kemampuan berubah bentuk. Makanya yang datang kepada Nabi, ya kadang-kadang merupakan sebulan, kadang-kadang langsung Jibril itu dengan bentuknya yang asli, yang sampai Nabi gemeteran. Nah, mereka dibuat dari cahaya. Sifatnya apa? Tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Itu malaikat. Sujud sampai yaumul qiyamah. Sebelum Allah bilang bangun, nggak bakal bangun tuh malaikat. Nggak kayak kita. Hanya saja kita ada syahwat, malaikat tidak punya syahwat. Nah, baik. Pengen ketemu nggak malaikat? Kepengen. Kalau kepengen ketemu sebelum mati, kita jadi orang baik, mendapatkan Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu Ramadan. Kata ulama, Lailatul Qadar itu malaikat turun memberi selamat kepada dia. Ketemu jadi dengan malaikat. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti yang mendapat semua begitu, enggak semua. Khusus orang-orangnya. Ada orang mendapatkan Lailatul Qadar, tidak harus dengan bertemu dengan malaikat, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ulama seperti itu. Kapan lagi? Ketika kita last minute melihat di dunia. Siapa yang datang? Malaikat Israel. Kita lihat kita mati. Setelah itu enggak bisa cerita lagi kita. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya insyaallah ya. Baik. Wabil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir. Kita juga beriman atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk. Ya. Habib Ali tanya, Bib, yang baik, yang buruk. Kita kan kepengen yang baik terus sebetulnya. Tapi kenyataannya di dalam hidup kita ada yang baik, ada yang buruk. Bagaimana kita menghadapinya? Melihat ini semua, biasakan. Yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk salahkan diri kita, jangan nyalain Allah. Padahal semuanya dari Allah SWT. Tapi Allah kalau memberi sesuatu yang kelihatannya tidak baik, Anda tidak tahu di sana ada kebaikan. Bukan kayak kita, nggak baik sudah, ya kan? Tampar, kena, sakit. Tapi kalau dari Allah umpamanya ada tamparan, ada sesuatu lain nanti di belakang tamparan itu. Beda. Adabnya kita, ketika kita menerima hal-hal yang baik, bersyukur kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ketika yang buruk, kembalikan kepada diri kita. Oh, ini kesalahan diri saya, ini kekurangan diri saya, ya Allah maafkan saya. Padahal yang baik dan buruk asalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adabnya begitu, ya. Baik. Wabil yaumil akhir, dan kita juga yakin hari ini akan berakhir, akan datang hari kiamat. Ya, harus yakin itu. Wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anillah, dan apa-apa yang diberitakan oleh Nabi tentang Allah terima. Enggak usah pakai nanya lagi, sudah telan. Pasti benarnya. Ya? Ala dzalika nahya wa alaihi namut. Dengan akidah itu tadi yang saya sebutkan dari awal sampai ini terakhir barusan, ya, kita hidup dan mati, jangan ditinggal tuh, jangan berubah. Kapan bisa berubah? Bisa berubah kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang zindik, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dengan orang yang kurang kuat hatinya menghadapi ujian dari Allah, ya, ingin kaya mendadak misalnya. Rezeki dia tahu dari Allah, tapi pengen kaya mendadak, dia miskin aja.
Pergi kemana? Muja, kata orang sekarang. Ya, pergi ke satu tempat, minta kepada selain Allah. Ada. Tapi berarti Anda telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuh. Kita dipepet hidup, waduh, susah semua. Ingat, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Enggak mungkin Allah kasih susah terus kita enggak. Nah, kalau kita susah, kitanya susah, dua susahnya. Dengan diterima. Apa yang datang dari Allah kita terima, susah memang, tapi kita terima. Ya Allah. Mudah-mudahan di belakang ini ada hikmah. Allah pasti akan bukakan itu semua kepada kita. Tapi kalau kita sudah bersedih, nggak beringat kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, dua ruginya. Pusing terus, kesusahan tidak diangkat, dua rugi. Ya. Baik. Qala wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Habib Allah mengatakan, kita hidup dengan akidah tersebut, mati dengan akidah tersebut, dan insya Allah nanti Allah bangkitkan kita daripada orang-orang yang selamat di akhirat. La khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Enggak takut waktu mati, enggak bingung setelah kematian. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah dengan surganya. Mudah-mudahan kita orang tersebut, ya. Bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Itu semua dengan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya." Saudara, orang yang beriman itu, ya, akan merasakan kelezatan iman. Kalau dia beriman benar, megang benar nih, akan merasakan kelezatannya. Nabi banyak mengatakan di dalam hadisnya tentang kemanisan iman. Di antaranya hadis ini Nabi menerangkan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Akan merasakan nikmatnya, rasanya iman orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dia akan merasakan kenikmatan iman. Bagaimana rasa nikmatnya? Anda sendiri yang akan merasakan. Ya. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat. Nabi mengatakan, barang siapa yang berucap setiap pagi dan setiap sore. Ini seperti beliau menunjukkan kepada kita wiridan, baca amalan-amalan. Ya, amalan-amalan itu ada amalan pagi, ada amalan sore. Kapan tuh waktunya? Sebagian ulama mengatakan sore itu dimulai setelah zuhur sampai tengah malam, subuh. Nah, subuh sampai zuhur itu pagi, zuhur sampai subuh lagi adalah disebut malam. Ada lagi yang mengatakan habis subuh dan habis asar. Jadi kalau pagi habis sholat subuh baca wirid itu, ya. Kalau yang sore setelah sholat asar. Sesuai dengan hadis yang malaikat bergantian itu tugasnya, setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat asar. Malaikat malam berangkat setelah sholat asar, malaikat nanti sampai subuh, datang malaikat pagi sampai sore tugasnya. Alhasil, kalau dia melaksanakan wiridan paginya, ya, dari habis subuh, kemudian melaksanakan wiridan sorenya habis asar ke atas, itu termasuk benar. Kecuali memang ada keterangan harus habis sembahyang, misalnya, itu lain. Ya. Baik. Beliau mengatakan, barang siapa ketika pagi dan ketika sore mengucapkan 3 kali ini, bacaan ini, mana bacaan tersebut? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Barang siapa mengatakan aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Nabi Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku, maka hak pasti Allah akan meridhoi dirinya. Kalau Allah ridha sama kita, kemana kira-kira tempatnya? Matinya husnul khatimah.
Bib, gimana ngamalinnya? Gampang. Kalau Anda baca ratib, ada di ratib nih. Di ratib Al-Haddad ada, di ratib Al-Attas ada. Ya, baca di ratib. Orang-orang yang baca ratib ini sebetulnya latihan menemuin malaikat. Kan nanti kita ditanya sama malaikat, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, terus semuanya. Kalau dia selalu baca ratib, gampang bacanya. Gampang dia kita jawab. Yang suka baca Quran gampang menjawabnya. Yang tidak bisa jawab itu yang nggak ada amalannya, nggak bisa jawab dia. Terbata-bata dia nggak bisa jawab. Tapi orang-orang yang baik nggak usah ngapalin. Mana nggak hafal tuh bahasa Arab, nggak usah ngapalin. Jadi jangan bingung. Waduh, saya kan orang Betawi nggak hafal, nggak hafal sendiri nanti. Lisan jalan sendiri. Makanya usahakan. Saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara. Minimal barangkali minimal wiridan kita nih, apa tuh wiridan? Kumpulan-kumpulan doa yang disusun oleh ulama dari Al-Quran, dari hadis, dari doa-doa orang yang soleh, itu wirid namanya ya. Selalu kita laksanakan ada dua nih. Malam kita baca ratib, pagi kita baca wirdul latif. Malam kita baca ratib, terserah mau ratib Attas, ratib Idrus, ratib apa aja insya Allah ya. Nah, kemudian kalau pagi baca wirdul latif, itu paling minimal itu. Ya, nanti kalau Anda tanya, Bib, wirdul latif yang mana, Bib? Tanya nama Habib Ali, tadi kan cerita sama Habib Ali ada wirdul latif. Nggak panjang kok. Ya, tapi isinya semua Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini wirdul latif itu dikarang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad yang ngarang kitab ini murid kakeknya ini Habib nih, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dua-duanya nggak melihat. Yang melihat hatinya, saudara-saudara. Habib Umar nggak melihat, Habib Abdullah juga nggak melihat, tapi dua-duanya ulama besar. Habib Umar ada ratibnya, ratib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah juga ada ratibnya, ratib Al-Haddad. Kemudian Habib Abdullah mengarang wirdul latif. Itu wirdul latif menurut sebagian ulama tidak ada ulama aulia salihin yang hidup setelah Habib Abdullah kecuali baca itu wirdul latif. Kenapa kita tidak? Kita kan bukan wali. Kalau wali baca, masa kita nggak baca? Ibaratnya kalau dokter nih makan nih obat, masa kita yang orang biasa kagak makan? Nah, usahakan tuh. Paling tidak di dalam hidup kita punya dua wirid. Satu ratib, kedua baca wirdul latif. Ya, Ami Syafiq nanya, faedahnya apa? Faedahnya apa tuh ente baca wirdul latif, kemudian baca ratib? Insya Allah nanti kalau kita meninggal dia ada senjata kita, dan insya Allah yang ngarangnya datang nuntun Anda. Nanti kita waktu mau meninggal itu, saudara, ya. Ini memang kalau saya cuma sekedar hikayat kepada Anda. Orang kalau meninggal itu, makanya kadang disuruh orang tuh sesekali liatin orangnya dari sakaratul maut. Sesekali lihat orangnya sakaratul maut. Nah, itu macamnya banyak. Ada yang melihat ke kanan terus, nggak bisa diajak ngomong. Ada yang kulihat ngelirik terus. Ada yang nggak bisa diam. Mau berdiri, mau duduk, mau jalan, nggak bisa. Ada yang begitu. Gelisah. Ada yang lebih dari itu. Tapi ada yang tenang aja. Ada yang ketawa. Lu ketawa kita tuh Allah. Dan jangan kebanyakan diingetin tuh. Orang yang lagi istihbar, kalau kelihatan ini orang lagi sakaratul maut, jangan dipaksa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jangan. Enggak usah. Kan dia orang Islam. Kita kasih sekali aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu atau la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian ngomong la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Selama dia enggak ngomong lain, diam. Itu akhir katanya. Enggak bisa dia itu. Cukup Allah. Dia bilang Allah sudah cukup. Jangan diajak ngomong lagi. Biar akhir omongannya adalah Allah. Karena kan dia orang Islam. Ya. Nah, saudara, ketika orang meninggal itu banyak yang datang. Ada dari pihak rahmah dari Allah, ada yang pihak naudzubillah jahannam dari setan. Makanya kadang-kadang dia bingung begini, udah sini, kagok, biasa lain. Kenapa? Ada yang dia lihat. Kita nggak lihat, saudara-saudara.
Insya Allah mudah-mudahan yang melazimkan ratib, baik itu ratibul atas, ratibul idrus, ratibul haddad, kemudian wirdul latib, insya Allah ketika kita meninggal mereka membantu kita untuk mendapatkan husnul khatimah, dibimbing insya Allah. Ya, insya Allah dibimbing. Ya, kenapa? Karena itu doa semua. Kita minta kepada Allah tiap hari. Ya, dan Anda lihat daripada yang menguatkan hal ini di dalam ratib, semua zikirnya satu-satu. Ya, nah, ini maaf bukan iklan karena saya Al-Haddad, bukan ini ya, maaf ya. Daripada keistimewaan ratib Al-Haddad, insya Allah orang yang mendawamkan ratib Al-Haddad matinya husnul khatimah. Loh Bib, kenapa Bib? Coba lihat zikirnya. Semua tiga, ada 1 7. Mana yang 7? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu yang paling banyak diminta. Wahai Allah, matikanlah saya dalam keadaan Islam. 7 kali dimintanya. Ya, itu yang 7. Sama yang satu lagi 4. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya. Tapi bukan berarti ente enggak boleh beda. Bismillah, baca yang lain. Ya. Baik. Jadi hadirin, orang yang membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdihu, Allah akan memberi keridhaan kepada dia. Sekalau orang itu selalu setiap harinya mengatakan setiap pagi 3, sore 3 kalimat tadi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, doa ini ya, wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdihu. Semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Sekarang tafsirnya nih. Apa cukup saya ridho Allah Tuhan saya udah? Apa maksudnya tuh? Nah, ini akan dijelaskan kepada kita. Qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan anna man radiya billahi rabban, orang-orang yang ridho kepada Allah ada tandanya, ada buktinya. Nggak hanya sekedar ngomong saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, nyuri jalan. Nah, pertanyaan tuh. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, zina jalan, pertanyaan dong. Khianat jalan, nah ini pertanyaan. Benar kan dia omongannya? Ya. Baik. Annahu man radiya billahi rabban lazimahu an yardha bitadbir. Orang yang mengatakan ridho Allah sebagai Tuhannya, dia terima apa yang Allah tentukan untuk dia, yang Allah atur untuk dia. Miskin alhamdulillah, kaya alhamdulillah, sedang alhamdulillah, tenang aja. Orang saya hamba Allah, saya memang di dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Kal mayyit biadil mughassil, seperti mayit di tangan yang nyuci. Bisa nangkis itu mayit. Misalnya nih mayit lagi dicuci, lagi dimandiin, begitu mau disiram matanya, jangan kata saya. Ada nggak mayit yang begitu? Kagak ada. Yang nyuci lari, saudara-saudara ya. Nggak ada. Yang dibelokin ke kanan, dibelokin ke kiri, dibangunin, bangun. Kayak gitu. Kita di mata Allah seperti itu. Udah, jangan pakai keluh kesah. Ya, jangan keluh kesah. Tapi antara satu orang yang lain nih, nggak sama kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kuat, benar, masya Allah. Ada yang nggak kuat. Ya namanya juga manusia, ya. Tapi masih beruntung karena dia masih beriman. Ya. Baik. Gala waqtiarihi, apa yang dipilihkan oleh Allah kepada dia, dia terima. Itu tanda dia ridho Allah Tuhannya. Jadi misalnya dia usaha kebetulan rugi, jangan marah sama Allah. Kenapa saya rugi ya Allah? Saya nggak bisa, saya mau untung. Nggak bisa, itu urutan Allah. Ada satu cerita. Ulama yang ngomong ini, bukan saya. Ya. Ada orang punya kebun. Wah, luas kebunnya. Biasa hasilnya bagus. Satu saat Allah uji dia, hasilnya jelek. Kan mesti minimal barangkali, biasanya kan bagus, nanti kasih jelek ya sudah. Berimbang, yang sudah-sudah lebih banyak. Dan biasanya Allah memberikan kebaikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ujiannya. Kalau ujiannya 3, kebaikan dari Allah mungkin 7 atau 20. Biasanya begitu. Ini dia nggak terima.
Tuhan, kenapa saya punya kebun ini merugi, rusak dan sebagainya? Nih ambil kuncinya, lempar sama dia kata. Seolah-olah melemparkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilempar, turun ke bawah, bukan kunci lagi. Turun jadi ular, saudara. Turun langsung ngelilit badannya. Selesai dengan urusannya. Kenapa? Karena dia galil adab. Ya, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat soal ular turun gara-gara melempar kunci, enggak. Ini contoh buat kita bahwa kita dalam hidup ini enggak selamanya mulus, enggak ada yang mulus terus, enggak ada. Orang Nabi aja diuji, apalagi kita. Rasul di dalam hadis diterangkan asyaddul bala al-anbiya, asyaddun nasi balan al-anbiya, tsumma al-amthal fal amthal. Yubtalan nas ala qadri dini, faman sakuna dinu ishtadda bala'u. Ya, wan khaffa dinu fa bala'u. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak menerima ujian itu para nabi. Nabi diuji, kita nggak diuji. Nabi diuji yang benar, yang nggak salah, yang benar, masuk surga. Ya, yang perbuatannya baik semua diuji sama Allah. Apalagi kita. Dan biasanya Allah menguji seseorang itu dilihat kadar agamanya. Mungkin bagus ente agama, mungkin diuji sama Allah. Kenapa? Karena ente bakal mendapat sesuatu yang luar biasa besarnya. Diuji. Emas kalau masih di dalam tanah nggak kelihatan. Diapain dulu jadi kelihatan? Dibakar. Baru kelihatan ini emas 24 karat nih, ini emas 23, ini emas 22. Nah, kita juga itu diuji oleh Allah SWT. Tapi Allah tidak pernah memberikan ujian di atas kemampuan Anda. Pasti Allah berikan ujian yang Anda mampu. Yang bikin kayak nggak mampu siapa? Ente sendiri, karena keluh kesahnya terlalu. Ya, jadi Nabi diuji itu. Mungkin kuat agama kita, ujian lebih banyak. Dan kalau memang kurang agamanya, ujiannya nggak banyak. Allah tahu bakal kuat ini orang kalau lebih banyak diuji. Itulah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta seperti Sayyidina Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Allahumma ij'alna ibad imtinan wa la taj'alna ibad imtihan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan kenikmatan, jangan dijadikan kami hamba-hamba Allah yang selalu dapat ujian. Yang mintanya gitu sama Allah, ya. Baik. Jadi hadirin, ridho kepada Allah, ridho kepada apa yang terjadi di diri kita. Ya, terima. Susah sholat, senang sholat, enggak gara-gara susah jadi sholat dirobah. Wah, lagi untung banyak, bohor, maghrib, isya, subuh, bagus, jamaah. Begitu rugi aja, bohor hilang, saya hilang. Mana ente? Anda lagi rugi nih. Jangan dihubung-hubungkan ibadah ente dengan kerugian yang Anda derita, dengan ujian yang Anda terima. Tidak, tetap, ya. Naam. Wa bimurri qadai, dan segala hal-hal yang pahit di dalam hidup kita tetap harus kita ridha. Karena itu semua adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa an yaqna'a bima qasamahu lahu min ar-rizq, dan ridha dengan apa yang Allah berikan daripada rezeki. Karena lain-lain. Saya ambil contoh nih. Di pasar semua toko emas. A, B, C, D, E, F, mungkin lebih. Sama nggak hasilnya per hari? Sama nggak? Nggak sama. Emasnya sama, asalnya sama, mungkin pabriknya sama, semua dagangnya sama, tapi yang beli lain. Siapa yang atur? Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Nggak bisa, saudara. Oh, saya mau barang saya harus habis. Nggak bisa. Karena yang memberi rezeki kita Allah, kita harus terima. Nah, orang kalau terima dengan apa yang diberikan oleh Allah, namanya qanaah tuh. Paling ajibnya orang tuh, senang enak tuh orang kalau gitu, qanaah. Berapa dapatnya? Alhamdulillah, pokoknya syukur terus sama Allah, nggak pernah ngeluh. Ya, afadatil qanaatu kull izzin wa ayyu izzin a'azzu min al-qanaah. Saya mendapat kenikmatan dari sifat qanaah ini. Apa sih qanaah itu? Ridha dengan pemberian Allah. Qanaah itu ridha dengan pemberian Allah. Berapa aja dia ridha. Apa saja yang terjadi dia ridha. Dia bilang sifat qanaah ini menyenangkan saya. Dan apa
Apa yang lebih mulia dari qanaah kata dia? Ini orang yang bicara ini ahli ya, yang seorang yang mendapat qanaah, ya, membuat syair. Afalatni qanaahatu. Ya. Kullu izin. Ana mendapat kemuliaan nih, mendapat kenikmatan dari qanaah itu. Dan kenikmatan apa yang lebih dari qanaah? Oleh karena itu, karena qanaah ini sifat yang mulia, fasayyir hali nafsika ra'sa malin. Jadikan sifat qanaah itu modal ente. Maksudnya kita kalau apa saja, dalam keadaan apa saja, rezeki yang dapat kita dapatkan, syukuri kepada Allah. Jangan kita keluh kesah. Ya. Jadikan itu modal Anda. Jadi orang Islam harus punya modal qanaah. Ya. Fasayyir hali nafsika ra'sa malin wasayyir ba'daha taqwa bidha'ah. Setelah ente jadikan itu adalah modal ente, ya. Apa barang dagangan ente? Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis qanaah, taqwa, wow, udah. Masya Allah. Ya. Menerima apa yang diberikan oleh Allah, apa yang di depannya, apa yang dihadapi dengan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena dia susah jadi nipu, tidak karena dia susah jadi nggak mau bayar utang, tidak karena dia susah ngamuk sama istri, ngamuk sama orang tua, tidak. Ya Allah, alhamdulillah. Ini yang dapat ini hari saya, alhamdulillah, saya terima. Nikmat, kaya tuh orang yang paling kaya orang qanaah. Kalau orang kaya orang tidak punya sifat qanaah, miskin terus. Kayak yang tamak tuh mau lebih terus. Gelal tamak fakrun hadir. Ketamaan itu fakir sekali. Nggak pernah merasa cukup ya. Nggak pernah merasa cukup. Tapi yang qanaah tidak. Nikmat hidupnya, ya. Naam. Baik, Allah jangan insyaallah min ahlul qanaah ya. Amin ya rabbal alamin. Naam. Qala wa an yudawi ma ala ta'atihi wa yuhafidhu ala faraidih. Kalau kita mengaku Tuhan sebagai Rabb kita adalah Allah, harus selalu taat kepada Allah. Ya, melaksanakan kefarduan yang difardukan oleh Allah. Waktu salat jangan tinggal. Waktu puasa, zakat kalau mampu zakat, haji kalau mampu haji. Ya. Dan kita lihat ke depan, oh ini benar apa salah. Kemana kita ngambil contohnya? Kepada Al-Quran, ya, kepada agama. Oh ini dalam agama nggak benar nih. Oh dagang begini dalam agama nggak benar nih, tinggal. Oh dagang begini dalam agama benar, tapi kadang-kadang kita rugi nih, nggak apa-apa. Kalau agama insya Allah kelihatannya rugi tapi Anda untung. Nggak mungkin agama mengajak Anda rugi, pasti kepada keberuntungan. Ya, baik. Wa yajtanibu maharimah. Jauhin larangan-larangan Allah, jauhkan zina, jauhkan nipu, jauhkan kurang ajar kepada ibu dan bapak, jauhkan menyusahkan orang lain, nipu orang lain, jangan. Ya. Wa yakunu sabiran 'inda bala'i, ketika ada ujian dia sabar. Dia sabar. Ya. As-sabru innama as-sabru 'inda as-sadmatil ula, kata Nabi. Sabar itu ketika ente ditimpa ujian. Ya, awas nih, orang ada yang sabarnya benar, ada yang sabarnya salah. Contohnya, maaf, ibu-ibu nih hidup berdua dengan suaminya, dia cinta benar suaminya, cakep, baik, kaya, walhasil luar biasa pujaan hatinya. Tiba-tiba suaminya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu meninggal suaminya, jumpa lipat, baju robekin, kaca pecahin, wah kayak nggak terima semua. Di hari pertama tuh nggak bisa dipegang sama orang, nangis yang luar biasa. Padahal nangis emang jadi hidup lagi. Kita nangis, ngerobekin baju, mecahin kaca, jumpa litan, hidup lagi nggak yang mati? Ya kan? Nah, begitu sore selesai, pemakaman sudah selesai, dia sudah tenang. Terus dia ngomong, alhamdulillah sekarang saya sudah sabar. Salah. Ini sabarnya salah nih.
Sabar yang benar itu waktu pertama meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nangis silakan, peluk jenazahnya silakan, tapi tidak keterlaluan. Ada batasannya. Karena kullu nafsin dha'iqatul, sabar di situ. Jangan udah 1 hari, besokannya alhamdulillah sekarang sudah sabar. Kemarin, ini sabarnya salah. Makanya Nabi mengatakan sabar itu ketika pas kita tertimpa suatu ujian. Waktu itu kita sabar. Jangan sesudahnya, namanya sabar kesiangan tuh, ya. Jadi waktu pertamanya itu kita bersabar, jangan salah tuh, ya. Jadi kan jangan ada orang, alhamdulillah sekarang saya sudah sabar. Kemarin nggak begitu sabar, dari awal sampai akhir sabar, ya. Nah, baik. Jadi ketika diuji sama Allah, dia sabar. Syakirun li ni'maih, muhibban li liqaih. Bersyukur kepada nikmat Allah. Ya, alhamdulillah saya bisa hidup, bisa makan, bisa minum, punya istri, punya anak, ada orang tua, ya, bisa ibadah. Syukur, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Muhibban li liqaih, kepengen cepat ketemu dengan Allah. Pengen ketemu dengan Allah bukan bunuh diri, saudara. Ya Allah, saya cenderung kepada Engkau ya Allah, langsung ambil tali bunuh diri, salah. Ya. Kepingin cepat bertemu dengan Allah, beramal dengan amalan-amalan yang baik, minta mati dalam husnul khatimah, jangan bunuh diri, ya. Nah, jadi maksudnya orang yang senang ketemu dengan Allah itu siap di dalam kehidupannya, siap. Seandainya dia mati dalam keadaan bagus, nggak pakai nyari lagi, sembahyangnya baik, puasanya baik, hajinya baik, zakatnya baik, itu dia cinta kepada ketemunya dengan Allah SWT, dan Allah pun cinta dengan ketemu dengan dia, ya. Naam, baik. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan, pokoknya Allah pemimpin saya, Allah yang ngatur saya, Allah yang menjuruskan saya, semua Allah, semua tergantung pada Allah, ya. Mukhlishan lahu fi ibadati, dan ketika kita ibadah enggak karena wan ali, enggak karena wan fulan, enggak karena mertua, karena istri, karena orang, tidak, karena Allah. Memang Allah pantas diibadahi. Lillah. Ya. Mukhlis. Mu'taminan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi. Di depan orang, di belakang orang, di rumah, di jalan, di mana saja tetap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak lupa. Ya, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita baik di depan orang, di rumah, di depan kita, di depan lain lagi enggak. Di sini saya A, di Jakarta saya A, di Bogor saya A, di Amerika saya A, dimanapun saya tetap A. Nah, itu orang Islam. Ya. Qala la yafza'u fil muhimmati illa ilaih wa la yu'awwil fi qada'il hajati illa alaih subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah berpaling untuk segala hal yang dia inginkan kecuali kepada Allah. Minta hajatnya dilaksanakan kepada Allah, enggak datang ke dukun, enggak datang ke Gunung Kawi, enggak. Ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, tetap dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat orang yang ridha Allah sebagai Tuhan. Lewat 5. Baik. Qala wa man radiya bil islami dinan. Nah, itu tuh yang apa namanya? Orang yang ridho Allah Tuhan itu. Itu penjabarannya. Artinya dia mengamalkan benar imannya. Percaya kepada Allah. Qaulun bil arkan, saya percaya kepada Allah. Itu billahi rabban, qaulun. Qaulun bil lisan. Ya. Kemudian wa amalun bil arkan. Ya, ternyata dia mengamalkan seperti tadi. Dalam kehidupannya dia mau diatur oleh Allah. Dalam kehidupannya tidak dengan hawa nafsunya, tapi dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, tasdikun bil janan, hatinya juga melekat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna daripada kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Memang nggak mudah ya. Ini kalau orang semuanya nih pas, bener, wali nih, ya bisa terbang Pak. Iya, mau ziarah ke rumah Habib, nggak pakai ngomong, tak, udah ada di sana dari Kuitang, Lampung. Ya, masya Allah ini orangnya kalau begini.
Kita sebagai manusia kan punya kekurangan ya. Dan yang paling bagus orang yang punya kekurangan itu ngerti kalau dia kurang. Jangan udah kurang merasa lebih, susah tuh. Yang paling bagus itu orang sakit tahu dia sakit. Jadi kemana? Ke dokter. Saya bodoh ngaji, saya nggak ngerti nanya, saya salah cari yang benar supaya jadi benar. Tuh itu bagus tuh orang tuh gitu. Sakit berobat, ya kan? Dan cari memang yang pasnya. Misal maaf, kita penyakit gatal, cari obat gatal saudara. Ya, jangan ini obat gatal, Anda makan obat paru-paru, ya salah. Maksudnya yang kita tuju itu orang yang akan kita ambil faedah daripadanya yang memang benar pas. Oh Anda nih nggak ngerti soal ibadah, soal sholat, soal puasa, cari guru yang ngajar ente sholat, ngajar ente puasa, ngajar ente zakat, pas. Urusannya nih, urusan warisan nih, cari orang ahli faraid. Ya, jadi pas saudara-saudara. Walaupun semuanya benar, tapi Anda harus tahu nih kemana berobatnya. Yang penting kalau kita sakit, berobat tahu kita sakit. Yang bahaya, dia sudah sakit, dia sudah nggak benar, merasa dirinya benar. Nah ini kapan benernya saudara? Dia sakit tapi tidak merasa sakit, nungguin mati. Ente sakit nih, berobat nih, flu nih. Enggak, saya nggak sakit, saya sehat. Kasih tahu ente sakit, sehat. Besok kan udah jengker, udah mati saudara-saudara. Ya sadar sendiri. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa melihat, mumpung kita bisa masih mendengar, mumpung kita masih punya perasaan, gunakan ini kenikmatan dari Allah, anggota badan kita. Bismillah. Untuk bahagia dengan keluarga ada waktunya, untuk ngaji ada waktunya, untuk kerja ada waktunya. Bahagialah orang yang bisa ngatur dalam kehidupannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti Anda nih, ini. Ya. Jangan Anda pikir ini nggak ada faedahnya kita bicarakan semua ini. Akan ada nempel di kepala Anda, dan satu saat memang kejadiannya terjadi pada diri Anda semua. Tanya ingat, oh iya ya, dulu pernah kita begini. Oh iya, dulu pernah. Kenapa? Karena kita ngaji. Nggak percuma ini orang yang ngaji. Ya. Makanya orang-orang yang dulu tuh sesekali anaknya diajak ngaji. Ya, dibawa ngaji. Kenapa? Kalau dia udah nggak ada, dia ingat, oh dulu bapak gua ngaji, anak mau ngaji lagi. Minimal begitu tuh. Minimal nanti begitu. Ajak juga anak kita kemana? Ke kuburan, ziarah. Supaya nanti kalau kita udah mati, ada yang ziarahin kita, saudara. Kalau Anda kagak pernah ziarah, kagak pernah ngunjungin orang alim, kapan nih anak nanti kalau sudah besar ngunjungin orang alim dan ziarah? Ada. Kita bawa dulu, kita latih, ya, suruh baca Fatihah, suruh baca doa untuk orang-orang tua yang sudah tidak ada. Nanti kalau kita meninggal, dia begitu, karena sudah dilatih. Tapi kalau dilatihnya televisi, handphone, hal-hal yang tidak agamis, ya jangan nyalahin orang lain, nyalahin diri sendiri, saudara-saudara. Orang tuanya meninggal, dia tenang-tenang aja ngerokok, nggak tahu ini harus dikubur gimana, yang ke kuburan siapa, yang mandiin siapa, nggak tahu. Kenapa? Nggak pernah dididik. Sekarang banyak tuh orang gitu. Begitu meninggal aja orang tuanya sibuk ya, nyari tukang mandiin, nyari tukang ngajiin, nyari tukang nguburin, nyari tukang sholatin. Nanti kemana? Nggak pernah dididik. Siapa yang rugi? Yang meninggal. Kullukum mas'ulun. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbahagia orang-orang yang mau ngaji, nggak perlu di pesantren, ngaji. Datangi majelis-majelis taklim di sini atau di mana saja. Di Habib Fulan, di Kiai Fulan, di Guru Fulan, Mu'allim Fulan, yang penting benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, datang. Kalau yang macam-macam Anda tinggalin, jangan. Masih banyak yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus, ambil ilmunya. Insya Allah Anda selamat di dunia wa fil akhirat. Ya. Baik. Oke,
Mau diterusin udah cukup itu aja ya. Jadi kita baru membaca tafsir tentang raditu billahi rabban. Itu aja kalau dipegang, insya Allah Anda jadi wali semua saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.